Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Halo adik-adik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Pada bab 7, aku bisa berempati dengan materi membaca puisi kisah sedih tentang telepon genggam, membaca artikel menyesap sepi di kafe sunyi, kalimat majemuk bertingkat, dan membuat resensi buku. Ada di buku kalian halaman 182 sampai 193. Adik-adik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada kegiatan menyimak. Menulis atau membaca puisi bermanfaat membuat perasaan menjadi lebih baik, juga dapat menjadi media katarsis atau pelepasan emosi, seperti sedih ataupun marah. Puisi bisa menjadi cara atau media untuk berani bersuara atau berekspresi, termasuk pendapat dan kritik. Nah, sekarang simaklah baik-baik ketika salah seorang teman kalian membacakan puisi berikut ini. Kisah sedih tentang telepon genggam. Karya Abinaya Gina Jamela. Telepon genggam dinyalakan. Pasar malam pun dibuka. Bunyi nyaring panggilan, warna-warni potret wajah, variasi permainan. Mereka asik sendiri. Ibuku tak mau ketinggalan. Ikut ambil bagian. Aku ditinggal sendirian. Tak punya teman mengobrol. Aku bosan, kesepian, seperti tersesat di tengah keramaian. Nak, di sana orang-orang membuat keributan, katanya. Tapi ia tak tahu temanku menarik rambutku hingga aku terjatuh tadi pagi. Di sekolah, anak-anak harusnya bermain bersama, tapi mereka asik TikTok sendiri. Di telepon genggam mereka paling prihatin. Bicara banjir, gempa, dan banyak bencana. Di dunia nyata, mereka tak melakukan apa-apa. Telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-temanku, kegembiraanku. Ketika pasar malam usai, mereka sudah kelelahan, dan aku tetap sendirian. Nah, adik-adik, puisi tadi bersumber dari buku puisi resep membuat jagat raya yang dikutip dengan penyesuaian. Nah, kita masuk pada bagian memahami puisi. Agar kalian mampu memahami puisi, untuk menguji pemahaman kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Apa tema puisi kisah sedih tentang telepon genggam? Ya, puisi ini bertemakan tentang anak yang kesepian. Pertanyaan nomor 2. Perasaan apa yang paling dominan dalam puisi ini? Sebutkan kata atau kalimat yang mendukung jawaban kalian. Nah, perasaan yang paling dominan dalam puisi ini adalah sedih dan bosan. Kalimat di alinea keempat, telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-temanku, kegembiraanku. Yang dapat diartikan bahwa tokoh tidak bisa merasakan kegembiraan lagi karena kegembiraannya dicuri. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Mengapa tokoh dalam puisi ini merasa kesepian?
Itu karena keberadaan telepon genggam semakin mengurangi interaksi atau kegiatan bersama di dunia nyata. Ibu dan teman-teman, sang tokoh lebih asyik dengan dunia maya di telepon genggamnya daripada bermain, mengobrol, dan berinteraksi dengannya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang nomor 4. Apa kritik penulis terhadap keberadaan telepon genggam? Nah, dalam puisi tersebut, penulis mengkritik orang-orang yang lebih asyik bergaul di dunia maya dengan telepon genggamnya daripada berhubungan atau berteman di dunia nyata. Pertanyaan nomor 5. Apa pendapat kalian tentang keberadaan telepon genggam? Nah, berikut ini adalah opsi jawaban dari Pak Guru. Telepon genggam bisa memberikan banyak manfaat dan hiburan, tetapi kita perlu menggunakannya secara bijak agar telepon genggam tidak mengambil alih hidup kita. Nah, adik-adik setelah membaca puisi tadi, berikut ini adalah buku-buku puisi yang bisa kalian baca. Ada yang nomor 1, Tuhan Menjaga Keseimbangan Alam, yaitu antologi puisi siswa SD Medan Binjai. Kemudian ada juga yang nomor 2 untuk yang punya perasaan. Ini adalah antologi sayembara puisi siswa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kalimantan Barat. Kemudian ada yang nomor 3, antologi puisi karya anak-anak bangsa dari Papua, dari Balai Bahasa Papua Jayapura. Nah, untuk menambah perbendaharaan puisi kalian, nanti Pak Guru akan sematkan di bawah link video ini, di deskripsi video ini, buku antologi Tuhan Menjaga Keseimbangan Alam dari antologi puisi siswa SD Medan Binjai. Nah, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu adalah kreativitas adik-adik. Judulnya adalah Kado Silang Puisi. Nah, setelah kalian membaca puisi tadi, sekarang buatlah satu puisi istimewa untuk teman, sahabat, atau orang yang kalian kagumi. Kalian bisa menuliskan namanya di bawah puisi, di bawah judul puisi, atau merahasiakannya. Kalian bisa menuliskan nama kalian, merahasiakannya, atau menuliskan nama pena. Puisi yang ditulis di secari kertas dimasukkan ke dalam wadah dan setiap siswa akan mendapatkan satu puisi secara acak untuk dibacakan di depan kelas. Nah, adik-adik, ada pun tips menulis puisi. Yang pertama adalah menentukan tema. Karena ini puisi untuk seseorang, temanya bisa berupa kepribadian atau karakter orang tersebut, kesan yang didapatkan dari orang tersebut, atau kegiatan apa yang biasa kalian lakukan bersama orang tersebut. Kemudian, yang kedua, membuat kolam kata-kata. Nah, catat sebanyak mungkin kata-kata yang berhubungan dengan tema yang kalian pilih. Contoh, untuk tema persahabatan bersama, kolam kata-katanya adalah sepeda, membonceng, setang, pedal, mengayuh, sadel, keranjang, roda, berputar, melaju, angin, menderu, kencang. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan panca indera. Nah, ini penting adik-adik. Untuk menulis puisi, kalian tidak hanya menulis hal yang kalian lihat atau yang kalian imajinasikan, tetapi juga apa yang mungkin kalian dengar, kalian cium, sentuh, dan kecap. Kemudian, menulis puisi. Puisi baru tidak terikat jumlah suku kata, baris, bait, maupun rima. Jadi, kalian bebas berkreasi dan berekspresi. Kemudian, mempercantik dengan gaya bahasa. Nah, ketika draft puisi sudah jadi, percantik dengan majas, ungkapan, atau peribahasa yang sudah kalian pelajari. Kemudian, beri judul yang menarik. Nah, adik-adik, kalau kalian mengalami kesulitan dalam membuat puisi, coba lihat beberapa contoh-contoh puisi yang ada. Pak Guru sematkan linknya di bawah deskripsi video ini. Kita lanjut pada kegiatan membaca. Bacalah artikel ini dengan nyaring, bergantian dengan teman sekelas kalian. Judulnya adalah Menyesap Sepi di Kafe Sunyi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini adik-adik. Ini adalah gambar 7.1, Sunyi House of Coffee and Hope. Sumber Aulia Rahman, Harian Nasional. Diambil bulan Juli 2021.
Suara riuh gelak tawa, obrolan diiringi alunan musik, dan suara berisik lainnya lumrah didapati ketika berkumpul di kafe. Namun, ada yang beda di sebuah kafe di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Namanya Sunyi House of Coffee and Hope. Banyak orang menyebutnya kafe sunyi. Meski ada banyak pengunjung, kesunyiannya tetap terjaga. Begitu pula saat ada yang memesan minuman atau makanan. Nyaris tak ada suara. Antara pramusaji dan pembeli hanya terlihat menggerakkan tangan. Bahasa isyarat. Kesunyian ini bukan disengaja. Kafe sunyi dikelola oleh kalangan difabel, sebagian besar tunarungu. Sunyi House of Coffee and Hope memiliki 6 pegawai, seluruhnya difabel. Dika, berusia 24 tahun, menjadi satu-satunya barista difabel dengan tunadaksa, sementara lainnya tunarungu. Kafe ini memang dibuat ramah difabel. Pemiliknya ingin kami bisa setara dengan mereka yang normal. Tutur Dika. Desain ruangan juga seluruh fasilitas ramah difabel. Selain kafe menggunakan guiding block, rak-rak gula diberi petunjuk menggunakan huruf braille. Tata ruang, meja dan kursi dibuat seperti huruf U. Di bagian tengah dibiarkan luas, memudahkan tunanetra berjalan. Tinggi mejanya pun hanya sekitar 50 cm, demi memudahkan pengguna kursi roda. Namun, tak seluruh konsumen mengerti bahasa isyarat. Kendati demikian, para pengelola tak habis ide. Mereka memperlihatkan tabel harga yang berada di meja kasir, atau menuliskannya agar mudah dimengerti. Bekerja di kafe sunyi membuat mereka mempunyai harapan baru. Dika dan rekan-rekannya bisa membuktikan bahwa difabel bisa bekerja sama baiknya dengan orang normal. Nah, setelah kalian membaca artikel tersebut, mari kita memahami bacaan. Untuk menguji pemahaman kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama. Kata difabel beberapa kali digunakan dalam artikel di atas. Tanpa melihat kamus, apakah kalian mengetahui maknanya? Jika ya, apa yang membantu pemahaman kalian memahami artinya? Nah, difabel bermakna kemampuan berbeda yang dimiliki seseorang, baik karena kondisi fisik maupun mentalnya. Nah, yang membantu memahami kalimat tersebut bahwa difabel adalah bermakna demikian, itu ada pada kalimat Dika, 24, menjadi satu-satunya barista difabel dengan tunadaksa, sementara lainnya tunarungu. Nah, kalimat ini menunjukkan contoh-contoh bentuk dari difabel. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Apa yang membuat kafe sunyi berbeda dari kafe lainnya? Nah, yang membuat kafe sunyi berbeda dari kafe lainnya adalah kafe ini suasananya sangat sunyi. Pramusaji dan pembeli menggunakan bahasa isyarat dan seluruh pegawainya merupakan difabel. Pertanyaan nomor 3. Pelayan di kafe sunyi menggunakan bahasa isyarat, namun belum banyak yang mengerti bahasa ini. Menurut kalian, sepenting apa mempelajari bahasa isyarat? Mempelajari bahasa isyarat untuk orang tanpa difabel cukup penting, supaya bisa berkomunikasi dengan difabel, dan sebaiknya sekolah mengajarkan dasar-dasar bahasa isyarat ini. Pertanyaan nomor 4, media menggunakan istilah tuna untuk teman-teman difabel, misalnya tunanetra dan tunadaksa. Namun, komunitas tunarungu lebih suka disebut sebagai teman tuli. Bagaimana pendapat kalian? Nah, berikut ini referensi jawaban dari Pak Guru. Menurut saya, lebih baik kita menggunakan istilah yang sesuai dengan yang disarankan oleh komunitas-komunitas teman-teman difabel. Kalau mereka ingin dipanggil teman tuli, sebaiknya kita juga memanggil mereka seperti itu. Pertanyaan nomor 5. Jika suatu saat nanti kalian menjadi pengusaha, bersediakah kalian mempekerjakan orang difabel? Berikan alasan kalian. Berikut contoh jawaban dari Pak Guru. Kalau suatu saat nanti saya menjadi pengusaha, saya bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas, karena mereka tetap bisa bekerja meski dengan cara yang sedikit berbeda. Lanjut pertanyaan nomor 6. Menurut kalian, siapa yang akan lebih banyak berkunjung ke kafe sunyi, penyandang disabilitas atau bukan? Nah, berikut opsi jawaban dari Pak Guru.
penyandang disabilitas akan lebih banyak berkunjung ke kafe sunyi karena belum banyak tempat lain yang ramah difabel, sehingga mereka nyaman adik-adik di kafe ini, baik dari segi desain ruangan dan seluruh fasilitas. Tetapi yang bukan penyandang disabilitas juga pasti banyak yang berkunjung. Pertanyaan nomor 7. Menurut kalian, mengapa penulis memilih menyesap sepi di kafe sunyi sebagai judul teks ini? Nah, jawabannya adalah penulis memilih menyesap sepi di kafe sunyi untuk menggambarkan suasana makan dan minum yang khas di kafe sunyi. Nah, adik-adik di sini ada kata menyesap. Nah, kata menyesap ini sinonimnya adalah menghisap atau mengisap seperti menghisap minuman dari sedotan, adik-adik. Kita lanjut pertanyaan nomor 8. Apakah kalian memiliki teman atau kerabat yang difabel? Ceritakan pengalaman kalian bersama mereka. Nah, silahkan kalian jawab sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Coba perhatikan adakah teman atau kerabat atau saudara kalian yang difabel. Baik itu difabel tunarungu, tunadaksa, dan lain sebagainya. Silahkan ceritakan pengalaman kalian bersama mereka. Lanjutkan lagi pada pelajaran selanjutnya tentang kosakata baru. Adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami? Gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata berikut ini. Kemudian isilah kotak kosong dengan kata lain yang tidak kalian pahami. Catatlah dalam buku tulis kalian. Nah, di sini kotak kosongnya sudah Bapak Guru isi dengan kata tunanetra dan setara adik-adik. Kemudian kata-katanya ada pramusaji, bahasa isyarat, difabel, tunarungu, tunadaksa, huruf braille, ramah difabel. Nah, untuk artinya seperti di bawah ini. Selain istilah difabel, kata disabilitas juga digunakan dalam tema ini. Disabilitas. Artinya satu, keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. 2. Keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Nah, berikut ini beberapa arti dari kata-kata tadi, adik-adik. Yang pertama, pramusaji, yaitu orang yang melayani pesanan makanan dan minuman sesuai dengan permintaan. Kemudian bahasa isyarat, bahasa yang menggunakan isyarat, yaitu berupa gerak tangan, kepala, badan, dan sebagainya. Khusus diciptakan untuk tunarungu, tunawicara, tunanetra, dan sebagainya. Ada difabel, orang yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda. Kemudian tunarungu, tidak bisa mendengar. Tunadaksa, mempunyai cedera fisik yang membatasi kemampuan. Huruf braille, sistem tulisan dan cetakan, berdasarkan abjad Latin. Untuk para tunanetra berupa kode yang terdiri atas 6 titik dalam berbagai kombinasi, yang ditonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba adik-adik. Kemudian disabilitas, yaitu keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Kemudian ada kata ramah difabel, yaitu menyediakan fasilitas untuk difabel. Kemudian kata yang baru adalah tunanetra, yaitu tidak dapat melihat atau buta. Kemudian yang kedua setara, sejajar, sama tingkatnya, sebanding, sepadan, atau seimbang, atau tidak ada beda. Nah, adik-adik kita masuk pada bahas bahasa, yaitu tentang kalimat majemuk bertingkat. Apakah kalian masih ingat kalimat majemuk bertingkat yang telah kita bahas di kelas 5? Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah gabungan dari dua klausa yang kedudukannya tidak setara. Satu menjadi induk kalimat dan lainnya menjadi anak kalimat. Induk kalimat adalah inti kalimat, sedangkan anak kalimat berfungsi sebagai penjelas. Nah, kalimat majemuk bertingkat biasanya dibedakan jenisnya berdasarkan kata hubung yang digunakan. Nah, sekarang kita perhatikan kata hubung yang pertama, yaitu hubungan waktu. Kata hubungnya ada sejak, ketika, sebelum, sesudah, dan manakala. Contoh, Muti merasa bahagia sejak pindah ke kota pesisir. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, di sini Muti merasa bahagianya, ini adalah induk kalimat. Sedangkan
Pindah ke kota pesisir ini adalah anak dari kalimat atau penjelas. Kenapa dia merasa bahagia? Penjelasannya karena Muti pindah ke kota pesisir. Dan di sini dihubungkan dengan kata hubung sejak, yaitu kata hubung waktu. Nomor 2, hubungan tujuan. Nah, di sini ada kata hubungnya agar dan supaya. Roni belajar bahasa isyarat supaya bisa berkomunikasi dengan teman tuli. Roni belajar bahasa isyarat ini adalah induk kalimatnya, kemudian berkomunikasi dengan teman tuli adalah anak kalimatnya atau kalimat penjelasnya. Kenapa Roni berkomunikasi dengan Roni bisa berkomunikasi dengan bahasa tuli? Karena Roni belajar bahasa isyarat. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Dihubungkan dengan kata supaya. Nomor 3, hubungan sebab akibat. Nah, ini yang sudah kita pelajari di kelas 5 adik-adik, hubungan sebab akibat. Nah, kata hubungnya sehingga, oleh karena itu. Contohnya adalah, Salma belajar dengan tekun sehingga bisa mengerjakan ujian dengan baik. Nah, kita lanjut ke nomor 4, hubungan perbandingan. Kata hubungnya adalah daripada, ibarat, seperti, laksana, bagaikan. Nah, perhatikan kata daripada ini tanpa spasi adik-adik, karena dia satu kata. Contoh, Lani dan kakaknya sangat mirip, bagaikan pinang dibelah dua. Kemudian nomor 5, hubungan pertentangan. Artinya ada yang ditentangkan di situ, ada kalimat yang saling bertentangan. Kata hubungnya padahal, faktanya, kenyataannya. Nah, contoh, Frida berusaha tidak menangis padahal dia sangat sedih. Nah, di sini ada kata hubung padahal. Frida berusaha tidak menangis. Ini kata induknya. Kemudian dia sangat sedih. Ini anak kalimatnya. Kenapa dia sangat sedih? Padahal dia di sini berusaha tidak menangis. Berarti ada yang bertentangan. Dia sangat sedih. Sedangkan dia berusaha tidak menangis. Seolah-olah dia tidak menangis. Artinya dia bertentangan adik-adik. 6. Hubungan syarat. Kata hubungnya jika, apabila, seandainya, asalkan. Contoh, Zaki tidak akan terlambat masuk sekolah seandainya bangun lebih pagi. Nah, setelah memahami bacaan mengenai kalimat majemuk tadi, adik-adik, sekarang coba kita kerjakan latihan berikut. Buatlah 6 kalimat majemuk bertingkat dengan kata hubung tersebut. Gunakan tabel berikut ini. Di sini ada jenisnya, hubungan waktu, tujuan, sebab akibat, perbandingan, pertentangan, dan syarat. Kemudian buat contoh kalimatnya. Nah, di sini akan Pak Guru bantu kalian untuk membuat contohnya. Ini bisa menjadi referensi jawabanmu. Atau kalian bisa mencari jawaban lain yang sama. Atau bisa diubah-ubah sedikit-sedikit. Nomor 1, hubungan waktu. Contoh kalimatnya, Frida merasa tenang setelah memahami kejadian yang terjadi pada dirinya. Kemudian hubungan tujuan. Rido semangat mempelajari huruf Braille supaya bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Hubungan sebab akibat. Hanafi meminta maaf kepada Frida karena ia merasa bersalah. Hubungan perbandingan. Daripada menghabiskan waktu bermain dengan telepon genggam, Muti lebih suka membaca buku fiksi. Hubungan pertentangan. Untuk hubungan pertentangan, walaupun tunanetra, Rido semangat melihat dunia dengan membaca. Nah, kata hubungnya di sini adik-adik. Hubungan syarat. Jika kita juga dapat memahami bahasa isyarat bila telah mempelajarinya. Nah, adik-adik, kita masuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan menulis. Menulis resensi buku. Nah, resensi buku adalah tulisan yang mengulas sebuah buku. Tujuan resensi buku adalah untuk memberikan informasi kepada calon pembaca, memberi pujian atau kritik pada sebuah buku. Dengan demikian, pembaca mendapatkan informasi apakah sebuah buku layak dibaca. Nah, unsur-unsur dari resensi buku adik-adik ada 1 judul resensi. Kemudian 2 data buku meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit dan cetakan keberapa. Kemudian jumlah halaman, harga buku. Kemudian yang ketiga pembukaan.
4 sinopsis singkat buku, 5 penilaian keunggulan dan kelemahan buku, dan yang keenam penutup, berisi kesimpulan atau rekomendasi. Nah, contoh resensi buku berikut ini adalah contoh buku Laskar Pelangi, Persahabatan yang Tak Lekang oleh Waktu. Judul buku Laskar Pelangi, pengarang Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka. Tahun terbit 2018, cetakan ke-42. Tebalnya 529 halaman. Harga Rp89.000. Nah, berikut ini kita coba untuk melihat isi dari sinopsis singkat buku ya adik-adik, beserta dengan penilaiannya. Nah, buku Laskar Pelangi karya pertama Andrea Hirata yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan meraih banyak sekali penghargaan. Dari buku ini, Andrea juga berhasil mengenalkan keindahan tanah kelahirannya yang membuat pembaca buku Laskar Pelangi ini ingin berkunjung ke Pulau Belitung. Dengan mengambil tema persahabatan, buku ini berkisah tentang Ikal dan 9 orang temannya yang bergantung dalam Laskar Pelangi, yang tergabung dalam Laskar Pelangi. Mereka adalah murid SD Muhammadiyah Gantong di Pulau Belitung yang hampir saja tutup karena kekurangan murid. Untung saja, akhirnya sekolah tersebut tetap buka. Mereka bersepuluh bersekolah dengan penuh keterbatasan namun mempunyai guru dan kepala sekolah yang hebat. Buk Muslimah dan Pak Harfan, banyak kisah mengharukan yang diceritakan dalam buku ini, mulai dari masa kanak-kanak sampai akhirnya Ikal sudah dewasa dan kembali ke desa kelahirannya. Nah, kelemahan buku ini adalah banyak yang menggunakan kata-kata asing, istilah yang terdengar asing jika digunakan terlalu banyak dan akan menyulitkan pembaca. Selain itu, plotnya maju mundur tanpa keterangan waktu. Hal lain yang cukup mengganggu kenikmatan membaca adalah penggunaan kata ganti orang pertama aku dan kata ganti orang ketiga Ikal yang dicampur adukan. Sementara itu, keunggulan buku ini adalah ceritanya yang tidak membosankan dan cukup menghibur dengan selipan humor di sana-sini. Kisahnya cukup inspiratif, yaitu bahwa pendidikan yang baik bisa mengubah nasib seseorang. Buku Laskar Pelangi ini bagus untuk dibaca para pelajar yang ingin membaca buku yang menghibur sekaligus memotivasi untuk sukses dalam pendidikan. Nah, adik-adik, setelah kalian membaca resensi buku tersebut, mari kerjakan latihan berikut. Setiap belajar bab baru, kalian telah membaca satu buku dan membuat catatan tentang buku tersebut di jurnal membaca. Nah, sekarang, pilihlah satu buku favorit kalian dan buatlah resensinya sekitar 250 kata atau sekitar 1,5 sampai 2 halaman buku tulis bergaris. Nah, kalian juga bisa melihat berbagai macam buku dari CB atau buku digital. Nanti Pak Guru akan sematkan linknya di bawah video ini. Kalian tinggal cari buku-buku yang kalian suka, berisi buku-buku novel, biasanya jenjang D dan E. Nanti kalian bisa buat resensi bukunya. Dan perhatikan catatan di bawah ini. Kalian mampu menuliskan pendapat singkat terhadap bacaan secara kreatif dalam bentuk resensi buku. Nah, silahkan tuliskan dalam bentuk yang sekreatif mungkin adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.